Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Lubul Usul wa ila jami'i masyayikh lil baya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai Lubul Usul, silahkan mahasiswa atau santri yang mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya ingin bertanya terkait redaksi yang ada dalam kitab Lubul Usul mengenai syarat-syarat mafhum mukhalafah. Jadi di sini ada teks mengatakan bahwa wala yumna'u qiyasul maskuti bil mantuq fala ya'umuhu al ma'rudu wa kila ya'umuhu. Jadi tidak terlarang mengkiaskan maskut dengan mantuk. Nah, pada redaksi ini, dalam redaksi wala yumna'u qiyasul maskut bil mantuk sampai wakila ya umuhu wa huwa sifatun, ini penjelasan lebih detailnya itu bagaimana, yang dikehendaki dari teks ini itu seperti apa. Kok saya sedikit kesulitan memahami redaksi ini. Fala ya umuhu al ma'rudu wakila ya umuhu, lebih lagi pada lafaz itunya. Jadi ini minta penjelasan detailnya, itu yang dikehendaki dari lafaz ini itu bagaimana. Kemudian takhrijul furu' alal usulnya, itu runtutan dari teori usul ke furu' atau ke fikihnya itu bagaimana. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan mengenai lafaz dalam Lubul Usul wala yamna'u qiyasal maskuti bil mantuqi fala ya'umuhu al ma'rudu wa qila ya'umuhu. Mengenai lafaz ini, apa penjelasannya, lalu apa takhrijul furu' alal usul.
sebelum menganalisa jawaban, sebelum menjawab pertanyaan, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya membaca Lutful Usul halaman 99. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yamna'u qiyasal mas'uti bil man'uti wala ya'ummuhu al-ma'rudu wa ila ya'ummuhu. Dalam Lutful Usul, Imam Syahriya Al-Ansari mengatakan wala yamna'u qiyasal mas'uti bil man'uti wala ya'ummuhu al-ma'rudu wa qila ya'ummuhu. Pendapat Al-Asy'ah mengatakan boleh mengqiyaskan al-mas'udu lafaz yang ditinggal dengan mantuk, sehingga dengan model qiyas wala ya'ummuhu al-ma'rudu, sehingga lafaz al-ma'rudu, lafaz yang telah diberi sifat, lafaz ini tidak umum, tidak umum mencakup pada al-mas'ud atau lafaz yang ditinggal, sehingga boleh mengqiyaskan al-mas'udi, lafaz yang ditinggal, dengan lafaz al-mantuk, al-ma'rudu. Wa ila ya'ummuhu, satu kelompok mengatakan tidak boleh untuk mengqiyaskan lafaz al-mas'ud dengan lafaz al-mantuk, sebab lafaz al-ma'rudu sudah memiliki sifat umum, sehingga lafaz yang ditinggal atau al-mas'ud sudah masuk ke dalam lafaz ma'rud, sehingga tidak ada faedahnya untuk mengqiyaskan. Untuk lebih memahami pembahasan ini, untuk memperjelas kefahaman ini, Imam Syahriya Al-Ansari menampilkan contoh mengenai ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 23. وربائبكم التي في حجوركم
وربائبكم التي في حجوركم من النساء التي دخلتم. Tidak boleh menikahi anak tiri yang ada dalam asuhan suami baru apabila ibunya telah dijima. Ini ayat menunjukkan bahwa syahid yang menikahi Fatimah, yang mana Fatimah statusnya janda, memiliki anak satu namanya Zainab, maka syahid tidak boleh menikahi anak tiri apabila syahid telah menjima terhadap istrinya. Minan nisa'il lati dakhaltum bihinna. Dakhaltum yadkhulu. Dakhala yadkhulu dukhulan wa madkhalan fahuwa dakhilun wa dhaka madkhulun udkhul la tadkhul madkhalun midkhalun. Minan nisa'il lati dakhaltum. Tidak boleh menikahi anak tiri apabila ibunya atau Fatimah sudah pernah diduhul atau dijima. Dakhala yadkhulu dukhulan. Bab awal qaidah syar'iyahnya Fa'awalul anwa'i ma fa'an'u'il Fasamil misalahud nawa'u'il. Bab awal dakhala yadkhulu. Minaknya minak syuheh. Wa kullu naw'in minhuma ismani. Ini qaidah minak syuheh. Wa kullu naw'in minhuma ismani. Salimun minak salim. وربائبكم التي في حجوركم من النسائكم التي دخلتم بهن. Lafaz warabaibikum allati fi hujurikum minan nisa'il lati dakhaltum
bihinna. Ini hilalah mantuk dalil mantuk suami tidak boleh menikahi anak tiri, yang mana anak tiri ini ada dalam fi hujurikum ay fi tarbiyatikum, yang ada dalam asuhan suami atau ada dalam tarbiyah suami baru. Dan ibunya telah dijima sesuai dalam kitab Sahih, dalam syarahnya Fathul Qorib atau kitab Bajuri, andaikan ibunya belum dijima lalu ibunya tertolak dengan suami baru atau ditolak, maka anak tiri halal. Anak tiri bisa halal untuk dinikah dengan catatan ibunya belum pernah dijima dan ibunya sudah berpisah dengan suaminya atau suami baru. Lafaz waraba'ibikum allati fi hujurikum. Lafaz raba'ibikum allati ini adalah lafaz yang disifati atau ada sifat yang berupa fi hujurikum, sehingga status lafaz raba'ibikum allati ini statusnya namanya al-ma'rudu, lafaz yang ditempeli oleh sifat. Lalu fi hujurikum ini statusnya aridun atau yang mensifati atau yang membatasi. Muncul pertanyaan, boleh tidak mafhum mukhalafah dari ayat ini, yaitu seandainya anak tiri tidak ada dalam asuhan ayah baru atau suami baru atau syahid, boleh tidak untuk dikiaskan. Mengenai hal ini terjadi silap pendapat. Kelompok pertama bahwa anak tiri fi ghairi hujurikum yang tidak dalam asuhan ayah tiri boleh untuk dikiaskan dengan al-mantuk atau dalil mantuk, fala ya ummu al-ma'rud, sehingga
lafaz waraba'ikum allati fi hujurikum ini sifatnya tidak umum, tidak mencakup al-mas'ud yaitu fi ghairi hujurikum, sehingga pada saat lafaz al-ma'rud tidak umum, tidak mencakup fi ghairi hujurikum, maka syah boleh untuk dikiaskan. Sehingga dalam thariqatul usul mengatakan mengenai lafaz wala yamna'u qiyasal mas'ud bil mantuq, dalam thariqatul usul mengatakan qauluhu wala yamna'u ay murtabitun bi qaulihi wa syaratu ala yadharu. Dalam thariqatul usul mengatakan pembahasan ini masih ada berhubungan dengan pembahasan yang telah lewat mengenai wasyartuhu ala yadhara litahsisil mantu'i bizikri fa'idatun ghairu nafyil hukmi ghairihi. Lafaz wala yamna'u qiyasal mas'ud bil mantuq fala ya umum, ini masih ada hubungan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu wasyartuhu ala yadhara litahsisil mantu'i bizikri fa'idatun ghairu nafyil hukmi ghairihi. Ini dalam thariqatul usul. Qauluhu wala yamna'u ay murtabitatun alla yadhara litahsisil mantuq bizikri fa'idatun. Apa yang ada dalam thariqatul usul sama dengan apa yang ada dalam Hasyiah Al-Athar halaman 325. Ini kitab Hasyiah Al-Athar. Apa yang ditulis dalam thariqatul usul sama dengan apa yang ada dalam Hasyiah Al-Athar halaman 325 jilid 1. Dalam Hasyiah Al-Athar mengatakan wala yumna'u qiyasul mas'udi ay muta'alliqun bi qawlihi wa syartuhu alla yakuna al-mas'ud ilah. Ini sama dengan apa yang ditulis dalam thariqatul usul. Sehingga mengenai kefahaman wala yamna'u
qiyasal mas'ud bil mantuq fala ya'ummu al ma'rudu wa ila ya'ummu. Untuk memahami lafaz ini wajib memahami lafaz sebelumnya. Lafaz sebelumnya mengatakan wasyartuhu ala yadhara litahsisil mantu'i bizikri fa'idatun ghairu nafil hukmi ghairihi. Wasyartuhu syarat dalam mafhum mukhalafah adanya menampilkan mantuk, tidak ada faedah lain kecuali menafikan mas'ud. Contoh semisal mengenai tahrijul furu' dalam kitab Mahali, at-tayammum durbatani. Tayamum dengan dua pukulan. Lafaz ini oleh kelompok Syafi'iyah dipahami bahwa mafhum mukhalafahnya tidak sah tayamum dengan satu pukulan. Ini mafhum mukhalafah. Dalam Mahali mengatakan tayamum wajib atau sah dengan dua pukulan. Sehingga mafhum mukhalafahnya andaikan dengan satu pukulan maka tayamum tidak sah. Ini mafhum mukhalafah yang mana lafaz mantuk ditampilkan yang faedahnya hanya menafikan mas'ud. Lalu seandainya menampilkan mas'ud, menampilkan lafaz mantuk atau al-ma'rud memiliki faedah lain, memiliki faedah dua, satu untuk menafikan mas'ud, lalu yang kedua faedah lain semisal lil ghalib karena sesuai keumuman, maka lafaz semacam ini tidak bisa untuk dimafhum mukhalafah. Lalu contohnya warabaikumul lati fi hujurikum. Dalil mantuk ini mengatakan anak tiri tidak boleh dinikahi oleh syahid, oleh suami, atau dinikahi oleh ayah tiri. Mengenai lafaz ini tidak bisa dimafhum
Andean anak tiri fi ghairi hujurikum, tidak ada dalam asuhan ayah baru atau ayah tiri, maka boleh untuk dinikahi. Ini tidak bisa dimafhum mukhalafah semacam ini. Contoh semisal Fatimah memiliki putri namanya Zainab. Lalu Fatimah status janda menikah dengan Zaid. Dalam ayat mengatakan wa rabaikum allati fi hujurikum. Dalam ayat mengatakan seandainya anak tiri ada dalam asuhan ayah tiri, maka Zaid tidak boleh menikahinya. Lalu ayat ini tidak bisa untuk dimafhum mukhalafah seandainya anak tiri atau Zainab ada dalam asuhan orang lain atau ada dalam asuhan selain ayah tiri, boleh dinikah. Ini mafhum mukhalafah yang tidak benar atau salah. Sebab ayat ini muncul kharaja lil ghalib, muncul sebab pada umumnya perempuan anak tiri mengikuti ayah tiri, sehingga dalam Lutful Usul mengatakan lil ghalib an kharaja lil ghalib, kharaja yakhruju khurujan, kharaja yakhruju khurujan, wa makhrajan wa huwa kharijun, kharaja yakhruju bab awal. Contoh wa rabaikum allati fi hujurikum, ini tidak bisa dimafhum mukhalafah sebab lafaz fi hujurikum muncul lil ghalib, umumnya manusia anak tiri mengikuti ayah tiri. Tidak boleh dimafhum seandainya Zainab tidak ada dalam asuhan Zaid, boleh dinikah. Tidak boleh dimafhum demikian. Lalu setelah lafaz wa rabaikum allati fi hujurikum tidak boleh dimafhum mukhalafah, lalu boleh tidak lafaz al-mas'ud atau fi ghairi hujurikum kiasan
maknya warabaikum allati fi hujurikum. Boleh tidak fi ghairi hujurikum dikiaskan pada anak tiri yang ada dalam asuhan ibunya. Boleh tidak anak tiri yang tidak ada dalam asuhan ayah tiri dikiaskan kepada anak tiri yang ada dalam asuhan ayah tiri. Atau bahasa lain warabaikum fi ghairi hujurikum boleh tidak dikiaskan pada rabaikum allati fi hujurikum. Mengenai hal ini, kelompok pertama mengatakan boleh. Sebab antara lafaz warabaikum allati fi hujurikum ini lafaznya tidak umum karena sudah disifati fi hujurikum, sehingga tidak umum, tidak mencakup fi ghairi hujurikum. Lalu memiliki ilat sama sehingga hukumnya baik anak tiri yang ada dalam asuhan ayah tiri atau anak tiri yang tidak ada dalam asuhan ayah tiri hukumnya tidak boleh dinikahi oleh syahid. Sebab pada waktu lafaz warabaikum allati fi hujurikum pada waktu al-ma'rud lafaz yang dibatasi ini statusnya tidak umum, maka dengan metode qiyas sehingga fi hujurikum dan fi ghairi hujurikum ini hukumnya sama dengan metode qiyas. Ini satu kelompok. Satu kelompok boleh. Lalu dalam Hasyiah Al-Adar mengatakan la ya'ummu al-ma'rud ijma'an. Dalam Hasyiah Al-Adar atau dalam Al-Mahalli Syarah Jam'ul Jawami' mengatakan wala yumna'u ayma yaqtadi at-tahsisa bil-dhikri qiyasul mas'uti bil mantu'i bi an ana bainahuma illatun jami'atun bi an ana bainahuma illatun jami'atun li adami mu'aridatihi lahu. Lalu dalam Tasniful Masyami' mengatakan ini kitab Tasniful Masyami' syarahnya Jam'ul Jawami' mengatakan wadda'a
ba'dhum fi al-ijma'. Lafaz al-ma'rud tidak dihukumi umum, tidak mencakup fi ghairi hujuritum, ini ijma'an, termasuk ijma'. Satu pendapat mengatakan ijma'un. Lalu dalam tasniful masyami' Imam Syar'ashi mengatakan permasalahan ini sama dengan masalah al-hunamu asya'imah. Wa inna wujuda lafdha sya'imah al-ma'lum istilah taksira lahu fi man il-ma'lufah minat duhuli tahta umumi lafzil hunam au ta'ulu innahu man uduhulihi tahtal umumi wa baqiya mas'utan anhu ama ana istilah mafhumah. Mengenai dalam lafaz lufzul usul wala yamna'u qiyasal mas'ud bil mantuq fala ya ummu al ma'rud wa illa ya ummu. Ini permasalahannya sifat yang menempel pada lafaz al-ma'rud, apakah sifat ini dianggap sebagai tahsis atau wujudu al-adami, wujudnya seperti tidak ada. Kenapa wujudu al-adam? Sebab sifat ini muncul lil ghalib, tidak semata-mata menjadi sifat, tetapi muncul sebab terpaksa menyamakan al-ghalib, muncul sebab menyesuaikan ghalib atau umumnya. Lafaz al-hunam asya'imah, al-hunam ini ma'rudun atau mausufun, lalu asya'imah aridun atau sifat yang membatasi. Sifat mu'tabarun dianggap sebagai tahsis min jumlah tahsis as-sifat. Sifat dihukumi tahsis apabila munculnya sifat tidak sebab lil ghalib. Semisal muliaan rajul yang alim, akrim rajulan al-alim, akrim hidun al-alim. Sifat ini tahsis, hukum asalnya memiliki faedah tahsis muttasil. Ini kalau memang sifat ini muncul tidak sebab lil ghalib. Lalu seandainya munculnya sifat sebab lil ghalib
contoh warabaikumul lati fi hujurikum lafaz fi hujurikum ini muncul lil halibi. Ulama mengenai hal ini munculnya lafaz fi hujurikum yang statusnya sifat ini apakah dianggap sifat yang faedahnya takhsis sehingga al-ma'rud dibatasi tidak mencantum pada ghairi hujurikum atau adanya lafaz fi hujurikum dianggap wujud al-adam wujudnya sifat seperti tidak ada wujudnya. Kelompok yang kedua mengatakan wa ila ya umum lafaz al-ma'rud ini dianggap umum sebab walaupun dalam ayat warabaikumul lati fi hujurikum walaupun ada lafaz fi hujurikum tetapi ini tidak dianggap takhsis atau qayyid atau la yu'tabaru sifatan. Kenapa demikian? Dalam tasniful masyami' mengatakan sebab fi hujurikum muncul tidak murni mengoyiti lafaz ma'rud atau tidak murni sebagai sifat sehingga dalam tasniful masyami' mengatakan li'annahu ma ja'a li ta'yidi wa inna ma kharaja li gharadin wara at-ta'yid. Kelompok kedua mengatakan fi ghairi hujurikum fi hujurikum ini tidak dianggap sebab munculnya lafaz fi hujurikum munculnya lil ghalib tidak semata-mata menjadi ayat atau sifat yang faedahnya takhsis. Lalu pada waktu fi hujurikum ini tidak dianggap wujudu al-adam maka lafaz warabaikumul lati atau lafaz al-ma'rud ini seolah-olah umum mencakup fi ghairi hujurikum atau mencakup lafaz al-mas'ud. Inilah metode analisa pendapat yang kedua yang mengatakan wa ila ya umum sehingga untuk memudahkan memahami Imam Syar'ashi dalam tasniful masyami' menampilkan contoh al-hunam sya'imatun. Lafaz al-hunam sya'imatun jahilun fi umumi aulina al-hunam wa inna wujuda lafza sya'imah al-ma'dum
Itla takhira lahu fi man ilma'lufa minat nuli. Lafaz al-hunam asyaimah ini semisal muncul lil ghalib, semisal. Maka apakah sifat syaimatun ini dianggap sifat atau tidak dianggap sifat? Sebab munculnya lafaz syaimah semata-mata lil ghalib. Kelompok yang kedua, lafaz syaimatun tidak dianggap wujudu al-adam, sehingga status al-hunam ini umum. Status al-hunam mencakup syaimatun wa ma'lufatun. Syaimatun hunam yang ditembala atau hunamun ma'lufatun ambing yang diberi makan. Lalu alasan kelompok kedua, kenapa lafaz atau mausuf yang sudah ada sifat dianggap masih umum? Kelompok kedua ini memiliki alasan memang betul sifat itu hukum asalnya memiliki faedah takhsis, kecuali sifat yang muncul lil ghalib, yang muncul sebab tradisi atau ghalibun. Sehingga kelompok kedua mengenai ayat wa rabba'ibikum allati fi hujurikum, lafaz fi hujurikum yang statusnya aridun sifat ini tidak dianggap, sehingga memiliki dampak warabaitum sifatnya umum. Sehingga ma'rud atau warabaitum allati ini posisinya umum. Pendapat Syari yang mengatakan fi hujuritum ini tidak dianggap berdampak lafaz ma'rud statusnya umum mencakup fi hujuritum wa ghairi hujuritum, sehingga tidak boleh dikiaskan. Sehingga ma'rud atau warabaitum allati fi hujuritum tidak bisa dikiaskan dengan fi ghairi hujuritum sesuai dalam jam'ul jawami' yang mengatakan wala yumna'u ayma yaqtadi at-takhsisa bil-dhikri qiyasul mas'uti bil mantuti bi an kana bainahuma ilatun jami'atun li'adami mu'aridati lahu ila ya ummu ay al-mas'ud al-mustamil alal ilat al-ma'rudu.
Wa ilala ya ummuhu ijma'an liwujudil aridi wa inna ma yulhaqu bihi qiyasan wa adamul umum wa al-haqqu ama qala al-musannaf la siyaman wa qad idda'a ba'dhum al-ijma'a. Ini mengenai apakah sifat yang muncul sebab lil ghalib apakah dianggap atau tidak. Pendapat pertama dalam Lugul Ushul mengatakan sifat yang muncul lil ghalib ini dianggap sifat yang faedahnya litahsis, yang faedahnya litakyid, mengqayyidi, sehingga al-ma'rud ini tidak umum. Lalu sebab tidak umum maka boleh ma'rud dikiaskan pada al-mas'ud. Rabbaikumul lati fi hujurikum ini dikiaskan, ini statusnya asal atau maqis alaih, lalu syar'un fi ghairi hujurikum, fi ghairi hujuritum statusnya syar'un dikiaskan pada asal sesuai metode qiyas, sesuai dalam nazm jam'ul jawami' mengenai qiyas. Wa hamlu ma'lumin ala zilmin sawa'u filati fi hukmi. Ini nazm Awaidus Syati'. Lalu mengenai tahrijul furu' alal usul dalam kitab Mahali atau dalam kitab Bajuri atau dalam tafsir Qurtubi mengatakan anak tiri tidak boleh dinikah oleh Zaid selama ibunya atau Fatimah belum cerai, belum pisah. Lalu seandainya sudah pisah, lalu Zaid belum pernah menjima Fatimah, maka anak tiri boleh untuk dinikahi. Tetapi selama belum pisah, belum terjadi tolak 3 kali dari Zaid pada Fatimah, dan Fatimah pernah 1 kali atau 2 kali dijima oleh Zaid, maka Zainab yang statusnya anak tiri tidak boleh dinikahi. Ini sesuai dalam Mahali, dalam kitab Bajuri atau dalam kitab Al-Majmu'. Ini kitab Al-Majmu' yang mengatakan selama Zaid sudah pernah menjima Fatimah, maka Zainab yang statusnya anak tiri tidak boleh dinikahi. Inilah tahrijul furu' alal usul
memahami usul fikih melalui lubul usul, lalu masuk ke dalam wilayah fikih. Wilayah fikih baik kitab mahali yang seirama dengan kitab mahali, Nihayatul Muhtaj, Mughni Muhtaj, atau kitab Fathul Qorib yang satu jalur dengan Fathul Qorib, yaitu Al-Bajuri. Dalam Bajuri mengatakan anak tiri tidak boleh untuk dinikahi oleh syahid apabila syahid sudah pernah menjima Fatimah atau sudah pernah menjima ibunya Zainab. Mudah-mudahan ngaji ini barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.